Selamat pagi dan salam sehat selalu buat anak-anak ibu. Tetap semangat ya. Semangat harus selalu kalian jaga. Karena dari semangatlah kita akan terus mengukir untuk menjadi lebih baik. Pada tahun baru ini, tahun ajaran baru ini, meskipun sebelumnya kita menjalani kehidupan yang seringkali dihadapkan oleh berbagai masalah, namun jangan biarkan masalah-masalah tersebut memangkas semangat kita. Isilah harimu dengan penuh makna dan jadikan dirimu selalu tokoh utama dalam kehidupan. Anak-anak ibu, kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi bahasa Indonesia. Materi kita yang pertama untuk tahun ajaran baru ini yaitu mengenai teks negosiasi. Apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Nah, dengan kita berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun di pasar tradisional atau meminta uang jajan, di dalam interaksi tersebut mungkin sudah kita bernegosiasi. Nah, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Sedangkan tujuan dari negosiasi adalah mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi prioritas dalam negosiasi adalah kepentingan bersama. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ciri dari sebuah teks negosiasi. Yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya karena negosiasi memiliki ciri-ciri, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, dan merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Sedangkan jenis dari teks negosiasi adalah 1. Berdasarkan situasi, yaitu formal dan non-formal. Formal adalah negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal atau resmi, yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Sedangkan negosiasi non formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi. Sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Berikutnya, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih.
negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi yaitu perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Negosiasi dominasi atau win-loss yaitu negosiasi dominasi negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Berikutnya, negosiasi akomodasi atau loss win. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit, bahkan rugi. Sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Berikutnya, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak ibu semua, dari penjelasan tadi, anak-anak kami sudah paham apa itu negosiasi, tujuan, pengertian, ciri-ciri, dan jenis negosiasi. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan anak-anak kami menjawab soal-soal yang sudah Ibu sediakan di kolom tugas classroom. Salam sehat untuk kita semua dan selamat tahun baru. Salam SFD.